Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian yang sedang menonton video ini semua dalam keadaan sehat ya. Langsung saja pada video pembelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan untuk lingkup materi KPK dan FPB. Di pertemuan atau video kali ini, Ibu harap setelah pembahasan video ini selesai, Ibu harap kalian bisa menyelesaikan atau menentukan faktorisasi prima dari sebuah atau dua buah bilangan. Lalu, kalian juga bisa menemukan atau menentukan KPK dari dua bilangan menggunakan pohon faktor, dan juga dapat menentukan FPB dari dua bilangan dengan menggunakan pohon faktor juga. Oke, langsung saja, tidak perlu lama-lama. Untuk faktorisasi prima, yang pertama ini merupakan satu langkah awal sebelum kita masuk ke bagian pohon faktor. Faktorisasi prima sendiri kalian sudah dipelajari di kelas 4, jadi Ibu akan sedikit mereminder kembali untuk apa sih faktorisasi prima tersebut. Sebelum kita mempelajari faktorisasi prima, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Atau dengan kata lain, bilangan prima ini adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalnya bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka selain satu dan bilangan itu sendiri, maka dia bukanlah bilangan prima. Bilangan prima yang kita ketahui adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya. Pertama-tama kita kembali untuk mengetahui menentukan faktor prima. Contoh pertama, tentukan faktor prima dari 20. Faktor prima, jadi tidak lepas dari yang namanya faktor dari petak bilangan ya. Di sini ada penyusunnya langsung. 20 itu dinyatakan dari 1 dikali 20, 2 kali 10, dan 4 kali 5. Nah, jadi faktor prima dari 20 adalah, kita lihat di sini ada angka-angka dari faktor dari 20, dan untuk faktor primanya adalah faktor yang merupakan bilangan prima. Nah, dari 1, 2, 4, 5, 10, dan 20, manakah yang merupakan bilangan prima? Mari kita lingkari. Di sini ada 2 dan 5. Berarti faktor prima dari 20 adalah 2 dan 5. Yang kedua, kita akan menuliskan bentuk faktorisasi primanya dari angka yang sama, yaitu dari angka 20 ya. Jadi di sini dengan angka yang sama, Ibu harap kalian bisa memperhatikan dan melihat apa bedanya faktor prima dan faktorisasi prima. Kita mulai saja. Untuk faktorisasi prima sendiri ini menggunakan yang namanya pohon faktor. Ya, akar dari faktor tersebut. Jadi mulai dari 20 kita tulis di sini. Lalu kita beri akar penghubung ya. Lalu kita cari mulai dari dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kita cari 2 kali berapa yang hasil 20? Ya, 10. Maka bilangan primanya kita lingkari. Apakah 10 termasuk bilangan prima? Bukan ya. Jadi 10-nya kita beri akar kembali. Kita cari mulai dari bilangan prima terkecil, 2 dikali berapa yang hasil 10? Ya betul, dikali 5. 2 bilangan prima maka kita lingkari. 5 bilangan prima kita lingkari. Dikarenakan kedua sisinya dari 10 tadi adalah komponennya adalah sama-sama
dari bilangan prima, maka untuk pohon faktor atau faktorisasi prima dari 20 ini sudah selesai. Ya, sudah lengkap nih dua-duanya, di akhir ini sudah kita lingkari. Maka dari itu bisa kita peroleh untuk faktorisasi prima dari 20 adalah, ya kita susun dulu, berarti adalah 20 ini sama dengan, kita cari atau kita tuliskan di sini 2, yang ini ya, dikali 2 dikali 5. Atau kita rapikan menjadi 2-nya ini ada 2, bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Sehingga diperoleh faktorisasi prima dari 20 adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, bisa kita lihat ya, apa yang membedakan faktor prima dengan faktorisasi prima. Kalau faktor prima itu adalah bilangan prima yang merupakan penyusun atau merupakan faktor dari angka yang ditanya. Misalnya di sini adalah contohnya di bilangan 20. Berarti bilangan primanya adalah 2 dan 5 saja. Tidak dalam bentuk perkalian. Sedangkan faktorisasi prima adalah semua angka penyusun. Jadi di sini 20 terdiri dari 2 dikali 2 dikali 5, maka faktorisasi prima adalah 2 pangkat 2 dikali 5. Bisa dibedakan ya karena bentuknya beda, tidak sama. Yang sama adalah bilangan prima penyusun utamanya aja. Oke, selanjutnya kita masuk ke KPK dan FPB dengan cara kita menggunakan pohon faktor. Untuk KPK dan FPB di video sebelumnya kita menggunakan kelipatan ya. Di sini Ibu ulang sedikit, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan, yang mana kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut memiliki nilainya yang paling kecil. Nah, kalau misalnya kita dengan kelipatan, setelah kita memperoleh kelipatan persekutuannya seperti ini ya, dari 4 dan 6 kita peroleh kelipatan persekutuannya adalah 12 dan 24 dan seterusnya. Cuma pada contoh ini kita ambil 2 saja contohnya. Maka yang dipilih adalah kelipatan yang paling kecil, yaitu 12. Sehingga diperoleh kelipatan persekutuan terkecilnya dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, sekarang kita coba menggunakan pohon faktor. Seperti cara mencari faktorisasi prima tadi, berarti kita cari pohon faktor satu-satu. Yang pertama dari bilangan 4. Kita mulai dari, ya betul sekali, dari bilangan prima terkecil, yaitu 2. Kita cari berapa, ada nggak ya 2 kali berapa yang hasilnya 4. Oh ternyata ada. Berarti 2 kita lingkari 2 kali 2. Oh 2 yang ini juga ya bilangan prima. Maka pohon faktor untuk bilangan 4 selesai. Lalu pohon faktor dengan 6. Kita beri akar. Kita mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. Dikali berapa yang hasilnya 6. Oh ternyata dikali 3. Kita lingkari. Karena apa? Keduanya adalah bilangan prima. Berarti faktorisasi pohon faktor dari 6 adalah 2 dan 3. Sekarang kita cari atau kita tulis dulu faktorisasi masing-masing. 4 yaitu 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2. Untuk bilangan 6 yaitu 2 kali 3. Atau kita tulis di sini ya, samping sini juga nggak apa-apa. 2 kali 3. Nah, sekarang kita akan mencari KPK-nya. Bagaimana mencari KPK-nya? Ya, kalau KPK, Ibu bilang kita akan melihat dulu bilangan pokok pada dua bilangan tersebut. Jadi semua bilangan kita cek ya. Jadi di sini ada bilangan pokoknya adalah 2 dan 3. Berarti bilangan pokok 2 dan 3 ini masuk. Ya. Kita tulis dulu, berarti di sini 2 dikali 3. Tapi belum selesai. Kenapa? Karena ternyata di sini ada 2
yang bilangan pokoknya 2, di sini ada yang hanya 2 atau di sini kita bisa katakan 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Pangkatnya ini ya nak ya, kalau ini nggak ada, yang ini ada. Nah, jadi gimana ya Bu Novi ya, kalau untuk KPK yang kita pilih adalah pangkat yang terbesar. Pangkatnya ya, pangkat tuh yang mana Bu Novi? Pangkat itu yang atasnya ini loh. Nah ya, jadi di sini kalau ini nggak ada, ini maksudnya 2 pangkat 1. Cuma tidak ditulis ya. Jadi yang mana? Yang pangkat yang besar. Oh ternyata yang 2 pangkat 2. Oke, berarti di sini 2 pangkat 2 dikali 3. 3-nya cuma ada 1 Bu Novi. Maka 3 ini masuk ke punyaannya KPK. Sudah deh. Berarti kita hitung. 2 pangkat 2 itu kan berarti 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3 berapa? 12. Berarti KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Oke, selanjutnya kita ke FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar sebelumnya sudah kita pelajari menggunakan mendaftar menggunakan petok bilangan. Nah, dengan faktor persekutuan ini contohnya di sini adalah FPB dari 12 dan 18. Ibu ingatkan kembali ya. Jadi kalau yang ini untuk faktor persekutuannya diperoleh 1, 2, 3, dan 6. Nah, di sini setelah menggunakan cara mendaftar, maka yang dipilih adalah nilai yang paling besar, yaitu 6. Maka FPB-nya adalah 6. Nah, terus Bu Novi bagaimana dengan pohon faktor? Nah, kalau pohon faktor seperti ini caranya. Apakah sama juga FPB-nya dapatnya 6 ya? Kita cek. Berarti di sini 12 kita akar, dimulai dari 2 kali 6, berarti 2-nya prima, 6-nya masih belum, kita lanjut akarkan kembali. Kita mulai dari bilangan prima terkecil, ada nggak perkaliannya? Oh, 2 kali 3, kebetulan sama-sama bilang prima dan sudah selesai, maka pohon faktor untuk 12 sudah selesai. Sekarang yang 18 kita beri akar. Kita mulai dari bilangan prima terkecil, 2 dikali 9. 2-nya dilingkari karena bilangan prima, 9-nya apakah sudah prima? Masih belum, berarti kita turunkan akarkan kembali, berarti kita mulai. Ada nggak 2 kali berapa yang hasilnya 9? Tidak ada Bu Novi, maka kita naik ke bilangan prima setelah 2 apa ya? Yaitu 3. Sekarang kita cari 3 kali berapa hasilnya 9. Oh ternyata 3 kali 3. Sudah, karena keduanya di akhir ini sudah bilangan prima semua, maka sudah selesai pohon faktor untuk 18 dan 12. Tinggal kita menuliskan. Kita tulis dulu. 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2. Ada 2. 1 pangkat 2 kali 3. Baru 18. Yaitu 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Oke, sudah. Sekarang kalau misalnya FPB, kita tidak bisa ya nak ya langsung ngambil semua angkanya seperti tadi KPK. Tapi FPB ini adalah bilangan yang mana bilangan pokoknya semua harus ada di kedua bilangan tersebut. Sekarang kita cek. Apakah angka 2 ini ada juga di bilangan pokoknya di keduanya? Oh ternyata ada. Kalau ada berarti kita pilih yang mana pangkatnya paling kecil. Nah ini lawannya secara mendaftar ya. Kalau misalnya untuk pohon faktor kita malah cari pangkatnya yang paling kecil. Pangkat yang atas ini loh. Nih ternyata yang paling kecil apa? Oh yang bawah ini Bu Novi. Nah ini yang kita ambil 2. Oke, dikali. Sekarang kita lihat 12 dan 18 itu ada angka 3-nya enggak? Oh dua-duanya ada angka 3-nya.
dua-duanya ada angka 3, berarti tadi seperti sebelumnya duanya yang dipilih yang pangkatnya paling kecil. Berarti kalau 3 yang mana yang paling kecil ya? Ya, yang ini bukan 3 pangkat 2 ya, tapi 3 saja. 2 kali 3 berapa? 6. Sudah deh, dapat FPB-nya 2 kali 3. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, buat mencoba apakah kalian sudah memahami? Silakan dijawab dua nomor ini dengan cara yang sudah Bu Novi sampaikan sebelumnya ini ya. Gak usah yang aneh-aneh nak, pakai yang ada sudah dijelaskan ini saja ya. Jangan sampai membuat kalian pusing, jadi akhirnya mager mau ngerjain. Pokoknya ibu minta tetap semangat walau pembelajarannya lewat video. Jaga kesehatan. Untuk materi kali ini Ibu akhiri sampai sini. Jangan lupa ditulis soalnya, dicoba dikerjakan. Jangan patah semangat. Ibu akhiri video ini dengan ucapan syukur alhamdulillah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.